Kakaknya udah nikah? Belum. Terus akhirnya sekarang mau syahadat ulang berarti? Iya. Oke. Waktu ke gereja berarti Desi sempat mengimani bahwa Yesus Tuhan? Atau cuma ikut-ikutan aja? Ragu juga sih, sempet kayak sekelibat ada ragu. Cuma kalau lagi di lingkungan gereja mungkin karena kan biasanya lingkungan gereja welcome banget ya kok. Iya, iya. Kayak Tahu, saya tahu. Rangkul banget gitu Tahu. kan. Jadi kayak kadang enggak kali ya gitu. Belum dibaptis ya? Ya udah, biar ini aja lah, biar ada rasa aman gitu ya. Oke, sebentar ya. Iya. Santai aja Desi. Iya kok. Kerja di mana? Sekarang di Kuningan. Desi yang mana? Hah? Nggak, dia nggak ada namanya, nggak ada sertifikatnya. KTP-nya Islam? Masih Islam. Masih Islam? Oh. Ini nggak dibikinin sertifikat apa ya? Iya, kayaknya nggak dibikin sertifikat. Nggak ada. Nggak, kalau yang apa namanya, yang memang syahadat ulang dan KTP-nya masih Islam, berarti kan nggak butuh sertifikat kan? Nggak butuh kan? Cuman butuh syahadat ulangnya aja kan? Terus selama setahun ini mempelajari ulang Islamnya, ada gurunya nggak atau cuman ikut-ikutan temen? Nggak ada, cuma kayak ikut kajian, ikut pengajian gitu-gitu Oh, aja ikut sih. pengajian. Selama di gereja jadi berapa lama? Dari umur 20 Sampai sampai 24, 4 tahunan. 25-an. 4-5 tahun. Satu gereja. Enggak satu gereja, sebelumnya di Tiberias. Oh, pernah Tiberias. Oke. Waktu itu temenku juga kesini. Siapa? Kesha Aprilia. Oh, Kesha. Oh, Iya. temannya Kesha ini. Iya. Waduh. Satu kantor. Kapan terakhir ketemu? Udah lama banget kok. Loh. Terakhir aku lihat di YouTube, oh ini kok Kesha gitu. Oh, maksudnya jadi udah nggak sekantor sekarang? Udah gak sekantor, dulu satu kantor. Oh, oke. Kesha yang rambutnya pirang itu kan? Yang rambutnya pendek, pakai kacamata. Tuh, sempat viral itu. Iya. Iya. Kemana-mana itu sampai videonya Kesha disetel di gereja itu. Bener, ada pendeta yang apa nyetel video Kesha di gereja dia. Iya. Kesha. Iya, dulu satu kantor, terus juga tahu kan dulu dia Kristen. Terus kayak tiba-tiba lewat nih di timeline kan viral videonya kayak yang potongan-potongan video Ya, gitu ya, kok. ya, ya. Kok ini kayak Kesha? Terus ngomongin Kesha-nya nggak? Iya. Terus? Kayak, Kak, ini kamu ya gitu. Iya, katanya gitu. Oh, yaudah terus itu sempat cerita-cerita dikit. Waktu Desi ngubungin Kesha, Desi masih ke gereja? Masih. Masih. Selama di gereja jadi ngapain aja? Ikut, kadang kalau lagi ada kayak pendalaman Alkitab suka ikut. Cuma ya masih belum terlalu mendalami. Oke. Terus apa namanya, kegiatan lain? Bimbing puji-pujian apa gitu enggak? Iya, paling kayak pasca misalnya keluar retret gitu. Oh, saya boleh nanya nggak pribadi nih? Boleh. Kenapa waktu di gereja perasaan Kesha tuh gimana? Seneng atau gimana? Karena nyanyi-nyanyi atau gimana? Perasaan aku. Mungkin karena ini kali ya kok, karena sebelumnya kan keluarga aku nggak terlalu dalam agamisnya, terus ketemu orang-orang di gereja yang kayak ngerangkul banget, kayak ngajarin banget gitu. Sedangkan kan kalau misalnya di Muslim kan kayak di masjid atau apa kan kita kalau nggak kenal ya udah gitu kan. Kasih sendiri gitu lah ya. Sendiri Ya, gitu. ya. Orang tuanya emang sempat ikut ke gereja atau enggak? Enggak. Terus belakangan ini orang tua udah tahu kalau Desi mau balik Islam. Udah tahu. Karena di rumah juga udah mulai pakai kerudung gitu. Siapa? Oke, Terus sebelumnya kan alhamdulillah. enggak. Alhamdulillah. Kakaknya perempuan, Laki-laki. laki. Waktu Desi pakai kerudung di rumah, mamanya ini dong, happy dong. Iya, nanya. Alhamdulillah gitu ya. Ya, ya, ya.
Mamanya nggak diajak sekalian sini? Enggak, tadi karena lagi jengukin saudara, ada yang lagi di rumah sakit. Daerah mana tinggal? Di sini di belakang, Apa? di belakang Raffles Kalimanggis. Oh, belakang Raffles. Iya situ. Sana ya, belakang Raffles. Oh, nggak kena ini pembebasan jalan tol? Enggak, cuma udah mepet banget sama Deket jalannya? Raffles. Udah deket banget. Hampir kena berarti ya? Iya. Oke, gini aja. Ini kita siapin paket untuk orang seperti orang baru masuk Islam, ya. Tapi saya yakin Desi masih ingat lah ya, sholat, insya Allah. wudhu, semua masih ingat kan? Masih. Baca Quran masih bisa? Baca Quran masih bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Mau belajar pakai guru? Mau. Kalau mau, nanti janjian sama Suci, sediain waktu seminggu 2 hari. Nanti kita kirim guru ke rumahnya Desi. Gratis, nggak usah bayar. 2 hari dalam seminggu, 1 harinya 90 menit. Ya, untuk perempuan nanti gurunya juga perempuan. Private. Nanti misalnya sholatnya ada yang kurang bener dibenerin, bacaan Qurannya ada yang kurang bener dibenerin, sampai lancar kembali. Gitu. Ya, Iya, yang penting istiqomah. iya Pak. Amin. Ya. Oke, sekarang kita bersyahadat ulang aja. Desi tangan kanannya begini, ya. Ikutin 2 kalimat syahadat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Desi sudah muslim lagi ya. Oh, makasih banyak. Alhamdulillah. Yang penting gini, Desi harus ingat benar, nikmat seorang manusia yang paling tinggi itu nikmat Islam, nggak ada lain. Harta, anak, kesehatan, semuanya kalah dengan nikmat iman Islam. Jadi kalau Desi sekarang diizinkan untuk menjadi muslim lagi, jangan sampai lepas. Itu aja. Ya. Karena di Islam ajarannya terbukti benar, kitabnya terbukti benar, nabinya terbukti benar. Jadi nggak ada yang mau disangkal apa. Orang mau nyerang Islam, mau fitnah Islam, apapun, semuanya terbantah dengan sendirinya. Jangan hanya terpengaruh sama teman-teman, kita bisa menggadaikan iman kita, apalagi sampai istilahnya hanya karena seseorang gitu, jangan sampai. Ruginya apa ya? Ruginya banyak gitu lah. Ya. Kalau belum dapat jodoh, ya berdoa terus, minta Allah SWT cariin jodoh yang baik. Cari jodoh harus yang benar-benar agamanya kuat. Jangan hanya karena fisik. Fisik bertahan berapa lama sih? Iya. Mau berapa lama? 10 tahun? Ya oke lah, 10 tahun masih bisa ganteng lah. 20 tahun? 30 tahun? Gitu. Ya kan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Ini kesempatan kita supaya kita di dunia ini bisa menjalani hidup dengan baik, dengan lurus, supaya nanti kita kembali ke pencipta kita dengan baik. Gitu. Ya, mungkin ada yang mau diceritain pengalaman selama di sebelah gitu. siapa tahu ceritanya Desi bisa membuat saudara-saudara kita yang muslim yang lain lebih kuat imannya, lebih kuat akidahnya, sehingga nggak gampang murtad. Ada pengalaman apa di sana dulunya? Ini kali ya. Kalau yang dari yang aku banyak tonton dari videonya Ko Dondi, ternyata emang banyak banget sih isi Alkitab yang nggak dibawain atau nggak dibacain Oh, oke. di gereja. Makanya kayak pas nonton beberapa video Ko Dondi kayak, oh ternyata ada. Oh ternyata sama sama Quran ya gitu. Iya. Oh ternyata sama sama Islam ya gitu. Iya. Gitu. Tuh. Nah itu juga penting ya, biar saudara kita yang muslim denger ini udah pernah ngalamin nih gitu.
Jangan sampai yang nonton seperti Desi gitu ya. Iya. Ini masih dikasih kesempatan nih. Kalau nggak dapat kesempatan nangis bombay lo ntar lo sama. Nggak bisa akan minta supaya dibalikin lagi jadi manusia. Karena kan sebenarnya kalau dipikir ulang kayak sebenarnya Kristen juga kan nyembah Allah gitu. Betul. Terus? Cuma mungkin ini kali ya mereka Selalu ada cumanya kan? iya betul. Cumanya Esa nggak? Esa, tapi, nah selalu ada tapinya, ya kan? Gitu. Tapi dulu pendalaman Alkitab yang dibaca apa aja? Sebenarnya kebanyak kalau aku inget-inget sih di gereja sebenarnya yang dibawain itu ayatnya itu lagi ya kok. Oh, Kayak terus muter gitu terus ya. Oke. jadi makanya kayak beberapa kali nonton video Kodondi kayak oh ternyata ada Kaget ya dong. kayak gini gitu. Saya nggak usah keluarin ya. Ini isinya standar buat orang yang baru masuk Islam. Sekarang tasnya agak penuh. Dulu kosong, dikit. Sekarang penuh. Penonton di channel Donitan sekarang pada ikut berburu pahala. Pada nitip, ada yang nitip sajadah, ada yang nitip Quran, ada yang nitip buku, masya Allah, ada yang nitip kerudung. Jadi sekarang tasnya agak berat. Ya, nanti kalau pulang pegel jangan salahin saya, salahin yang nyumbang. Ini ada Qurannya, bawahnya pegangnya hati-hati, ya. Masih ingat kan pegang Quran bagaimana adabnya? Ya. Jangan sampai kita memegangnya dengan cara yang tidak baik ya, Iya. atau menyimpannya gitu. Tiberias berapa lama? Kalau di Tiberias kayaknya paling setahun setengah. Setahun setengah. Berarti kalau setahun udah bisa bahasa roh no? Kenapa ya? Saya bingung. Kalau orang ditanya bisa bahasa roh, mesti ketawa. Tanda tanya kan berarti. Iya betul. Tanda tanya. Setiap kali orang yang datang ke sini, entah dia murtadin atau dia dari Kristen dari kecil, setiap kali saya khususnya yang aliran karismatik, ketika saya tanya bisa bahasa roh, mesti ketawa. Kenapa gitu ya? Tiberias kan ada bahasa roh kan? Ada. Ada yang ngajarin, ngocok-ngocokin, ayo gitu. Enggak sih, untungnya enggak. Untungnya enggak. Pernah ikut yang itu kayak KKR? Kalau Tiberias belum. Belum. Atau pas khotbah ada penyembuhan atau apa gitu pernah lihat? Kalau di Tiberias ada ini minyak urapan. Minyak urapan Tiberias itu memang cukup terkenal. Itu cukup terkenal. Jadi itu seperti bisa dipakai gitu ya, bisa dipakai untuk orang tertentu gitu misalnya. Misalnya menargetkan orang ini keperluannya apa, misalnya untuk kesembuhan atau untuk apapun lah. Banyak yang menggunakan minyak itu. Saya udah sering dengar minyak Tiberias gitu. Tapi minyaknya bukan minyak goreng, atau minyak apa? Kayaknya sih minyak goreng ya. Oh, minyak goreng. Dari bau-baunya ketahuan nggak merek apa? Oh, ini Barco nih. Oh, ini apa? Dimoli atau apa gitu nggak? Enggak ya? Minyak zaitun biasanya. Oh. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah. Saya sotoy ini berarti. Tapi itu pernah memakan korban. Karena temanku pernah rebutan minyak urapan. Terus? Di Tiberias Balai Sarbini. Handphonenya hilang. Oh alah. Berarti mahal tuh harganya minyaknya ya? Seharga handphone tuh ya? Iya. Pas lagi rebutan ke depan. Waduh. Tadi yang selain Tiberias tadi apa? Getsemani. Iya, Getsemani. Namanya gereja apa? GB. GBI. Iya. Tapi bukan Bethel, namanya Gereja Getsemani. Oh, gereja Getsemani. Di mana itu? Kayaknya di Karawang ada. Cuma ini kayak gereja keluarga gitu kok, kayak gereja rumahan yang satu komplek gitu dah. Loh, bukan di gedung gereja sendiri. Bukan. Di komplek rumah. Iya, di komplek rumah. Terus dulu pendetanya tuh kayak pakai rumahnya dia untuk dijadikan gereja, dibikin aula gitu. Ada izinnya nggak itu? Kayaknya sih ada ya. Ada. Kalau rumah nggak boleh. Udah lama. Kalau rumah nggak boleh jadi tempat ibadah. Ya kalau sekali-sekali ngumpul mungkin boleh, tapi kalau rutin nggak boleh. Rumah. Karena dia kayak rumahnya di sebelah, terus sebelahnya dia kayak ada ruangan kosong gitu, terus dijadiin ada aulanya gitu, ada bangku-bangku. Harusnya nggak boleh kalau rumah itu. Ya itu banyak yang begitu tuh.
Oh berarti di Getsemani-nya kira-kira 3 sampai 4 tahun ya berarti. Iya. Men, Kebagiannya sama Tiberias mirip sama. agak beda di perjamuannya aja sih. Perjamuan. Heeh. Getsemani dulu ke Tiberias atau Tiberias dulu baru Getsemani? Tiberias dulu baru ke Getsemani. Oh, alasannya pindah? Ini saya jadi interogasi. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biar tahu alasannya. Kalau di Tiberias waktu itu kan karena deket sama tempat kerja. Oke. Dulu ngekos kan di Jakarta, jadi lebih dekat. Terus semenjak nggak ngekos, terus ketemu teman dan keluarga baru yang sebelumnya, Oke. suka diajak ke gereja yang di Getsemani. Gitu. Oke. Terus sekarang udah ada calon lagi belum? Insya Allah, Sudah ada. Insya Allah udah. Kalau sudah ada, biar penonton dengar ya. Ini kalau bilang belum ada, nanti banyak yang daftar soalnya. Apalagi nanti minta nomor HP-nya, minta IG-nya, biasanya begitu. Ya kalau di Islam sebenarnya gimana ya? Kita tuh kalau bisa membawa kebaikan kepada orang lain, entah menjodohkan sampai mereka bisa menikah, itu kita juga dapat pahala. Jadi orang Islam tuh boleh dikatakan dalam tanda kutip ya, rakus pahala tuh. Banyak jalan menuju pahala. Iya, banyak jalan mengais pahala gitu. Apa saja, ya kan? Orang menyingkirkan halangan di jalan, pahala. Senyum aja pahala. Apalagi bisa sampai membuat orang sampai menikah, pahala juga gitu. Jadi di kita memang yang tadinya bukan macomblang bisa jadi macomblang gitu. Dan bonusnya dapat pahala. Bonusnya pahala, itu dia makanya. Kalau di Islam, ya itu adalah motivasi juga kali ya, biar orang berbuat kebaikan ya, nolong orang gitu. Rakus pahala. Karena Nggak apa-apa ya kalau rakus pahala, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Asal jangan rakus korupsi gitu. Kalau yang di Getsemani dulu jemaatnya berapa? Kayaknya cuma paling banyak kalau pas lagi acara Paskah atau Paskah. Natal gitu, kayaknya paling 50-an 60-an orang. Kalau nggak Paskah sama Natal dikit. Dikit. Oh, berarti itu jemaatnya namanya jemaat kapal selam. Kalau nggak Paskah Natal nyelam, nanti Paskah Natal baru nongol gitu ya. lagi. Oh, oke. Cabangnya di Jakarta banyak, Kayaknya kalau Getsemani enggak. nggak banyak. Karena kayak yang lain juga nggak tahu sih, kayak aku kasih tahu gereja Getsemani, banyak yang nggak tahu. Mungkin mereka lebih taunya Bethel. Punya sinode nggak itu gerejanya? Kayaknya punya. Punya? Cuma kan aku nggak terlalu nggak untuk membagi sini. Iya, iya. Oke. Kalau gereja rumahan sih biasanya kalau gereja rumahan belum punya. Yang udah punya tuh biasanya udah settle, punya gedung sendiri, jemaatnya udah lumayan banyak, baru. Dulu aku tahu Ko Doni juga salah satunya dari calon aku yang sekarang. Oh gitu? Wes. Iya, dan dia lebih dari kecil dia suka ngedalamin sendiri soal agama Islam. Ayahnya juga kan, cuma sekarang udah Muslim. Alhamdulillah. Kapan masuk Islamnya? Oh, udah lama. Kalau dia juga dari dia kecil. Oh. Sebenarnya dia mau banget ketemu Ko Doni. Kenapa nggak dibawa? Dia lagi tadi nemenin mamahnya lagi ngurusin ayahnya. Dan dia seneng banget belajar soal Islam, terus kayak salah satunya dia juga sih yang banyak kasih tahu aku, yang kayak Islam sebenarnya kayak gini loh, nggak kayak gitu. Pengen ketemu dong. Nanti kapan-kapan bawa sini dong. Boleh kok. Dulu dia masuk Islam umur berapa? Dari kecil kayaknya. Dari kecil. Oh, tapi orang tuanya mualaf berarti. Iya. Oke. Orang tuanya masuk Islamnya ketika dia masih kecil atau Kayaknya. orang tuanya sudah masuk Islam dulu dia baru lahir? Nah itu dia, aku kurang tahu. Cuma dulu diceritain kayak gitu. Kalau dia masuk Islam dari kecil berarti maksudnya dari lahir udah dari keluarga Islam? Kayaknya sih ayahnya udah ya. Udah ya? Itu dia Oke. udah jadi Muslim. Oh berarti ayahnya dulu ortodok. Padahal di Indonesia tuh ortodok kan nggak banyak. Iya, jarang. Tahu Roy Martin? Heeh. Tahu? Sama istrinya Anna Maria kalau nggak salah. Itu kan ortodok. Oh. Dulu pernah satu mobil sama saya ke puncak dibaptis. Itu Ko Dondinya. Saya satu mobil sama Roy Martin, sama istrinya, saya sama papa saya, sama-sama satu mobil ke puncak, di puncak dibaptis.
Bener. Istrinya yang pakai kerudung. Tapi kerudungnya bukan kayak hijab muslim gini, bukan. Oh, iya. Cuma asal tutup aja gitu. Masih kelihatan rambutnya gitu. Mereka ortodok. Nggak tahu sekarang. Berarti dulu Ko Doni juga ortodoks. Saya dulu tuh pernah ikut gereja yang kalau nggak salah tuh di Tanah Abang. Saya lupa nama gerejanya apa. Roy Martin di situ, tapi itu bukan gereja ortodok. Bukan gereja ortodok. Saya juga lupa waktu itu kok bisa ada yang ngenalin, terus kok bisa berangkat bareng baptis. Soalnya saya juga nggak tahu, lupa lah ceritanya. Saya cuma ingetnya pernah satu mobil aja. Gitu. Alhamdulillah, berarti Desi masih diberi kesempatan lewat calonnya sekarang. Udah berapa lama sama calon? Mau 1 tahun. Rencananya insya Allah kalau udah ada rezekinya mau tunangan dulu, mau lamaran dulu. Kapan? Pengennya sih secepatnya ya kok, cuma kan. Jangan lama-lama. Ngapain lama-lama? Iya sih. Jangan nungguin punya rumah baru nikah. Ya, banyak orang berpikir gitu kan, belum punya rumah, belum berani nikah. Salah. Nikah dulu harusnya. Beda berapa tahun sama calonnya? 1 tahun. Alah. Jangan lama-lama. Cepetan aja. Iya kok. Insya Allah. Kalau udah nikah, nikah kan juga ibadah. Nikah salah satu ibadah loh. Jadi dengan nikah, insya Allah rezekinya 2 orang jadiin 1. Gitu. Iya. Kalau sekarang sendiri kan, uangku, uangmu, uangmu. Kalau udah nikah, uang suami bisa jadi punya Desi. Bukan ngajarin ini ya. bukan ngajarin. Tapi segeralah menikah. Iya. Oh, dia nonton video saya. Iya, malah dia yang suka ngasih tahu. Kayak nih coba nih nonton video Ko Dondi yang ini gitu. Saya juga nggak pernah nyangka video-video saya banyak ditonton orang. Nggak nyangka saya bener. Ya alhamdulillah kalau ada orang lihat video saya masuk Islam atau kembali ke Islam seperti Desi, itu kan semuanya atas izin Allah, bukan karena saya. Saya hanya melakukan tugas dakwah. Sama seperti ketika dulu saya masuk Islam gara-gara nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Sama nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Apa Dr. Zakir Naik tahu bahwa di video dia nanti di belahan bumi yang mana ada orang masuk Islam, kan nggak tahu. Saya juga gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, dan jadi Masya insya Allah. Allah jadi ladang pahala juga ya kok. Ya alhamdulillah aja saya mah. La haula wala quwata illa billah kalau saya mah gitu. Saya nggak berani mengatakan karena video saya orang masuk, oh itu salah besar. Semuanya atas izin dari Allah. Makanya orang mau masuk Islam, mau syahadat, ada yang lucu begini. Saya mau izin dulu sama orang tua saya gitu. Itu nggak bener. Orang mau beriman nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin siapa-siapa. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Saya nemuin 2 orang, ibu-ibu nih. Yang pertama, malam sebelum dia syahadat, dia berdoa. Dia berdoa, ceritanya besoknya dia mau bersyahadat, dia berdoa dulu. Dia bilang dia takut kalau Tuhan Yesus marah, kata gitu. Satu. Ya. Yang kedua, ibu-ibu juga mau bersyahadat, dia berdoa dulu. Dia ngapain? Dia bilang, Tuhan Yesus saya mau pamit ya, kata gitu. Oh, pamitan dulu. Mau pamitan, mau pindah ke Islam katanya. Mau pamit sama Tuhan Yesus katanya. Gimana coba? Pamitan. Orang dia bilang gitu, Tuhan Yesus saya pamit ya gitu. Ketawa saya dengarnya. Orang ketika mau beriman ya sudah, hanya perlu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu izin siapa-siapa. Nggak perlu pamit siapa-siapa. Air putih nih dingin. Iya kok. Ada yang mau datang? Enggak. Kerja di perusahaan apa? Di perusahaan properti. Ini Kayak hotel, mall. pengelolanya. Iya, pengelola. Oh, oke. Pengelola apartemen juga berarti ya? Iya, ada di Batam, Semarang.
Kantornya di daerah mana? Kuningan. Oh, Kuningan. Oh, berarti perusahaan elit nih berarti nih. Aduh, ini dia Siapa? kayak gerejanya kayak gereja rumahan gitu kok. Oh iya, ada juga yang begitu. Yang kayak di komplek terus dijadiin. Iya. Masih gereja kecil berarti ya? Karena Iya. kayak jemaatnya juga masih yang lingkungan kompleks. Kalau kamu lihat jemaat gereja yang kamu lihat waktu itu selama sekian tahun lah, menurut kamu orang-orang Kristen gimana? Banyak juga sih yang suka judging. Suka apa? Suka judging. Jadi, menghakimi. Iya. Oh, oke. Ada juga beberapa mungkin yang suka ngejudge agama Islam juga. Oh, oke. Terus cuma kebanyakan sih kalau untuk dari yang aku temuin orangnya cukup welcome ya, dan mungkin mereka salah satu nge-brandingnya itu dengan merangkul. Iya. Kalau saya bilang orang Kristen, rata-rata orang Kristen sebenarnya baik-baik. Baik-baik. Bukan karena keluarga besar saya masih Kristen ya, bukan. Tapi dari yang saya lihat, dari di gereja, kebanyakan orang Kristen baik-baik. Cuman mereka nggak tahu agama mereka sendiri. Gitu. Nggak tahu kitab mereka sendiri. Ya contoh kayak tadi kan, ternyata yang di gereja yang dibaca ya itu aja kan. Ayat-ayat yang lain yang mungkin nggak pernah dengar kan. Nah, gitu. 95% lah mungkin lah, bahkan bisa di atas. Rata-rata orang Kristen tidak tahu Bible-nya sendiri. Sejarahnya, siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis, rata-rata mereka nggak tahu. Iya sih, soalnya kalau yang aku lihat kayak yang dibawain tuh yang itu aja, yang umumnya aja, karena kayak banyak banget yang kayak tadi Kodon dibilang yang sebenarnya isinya tuh mirip dengan Al-Quran atau sama dengan Al-Quran, dan itu tuh kayak nggak pernah dibawain kalau lagi khotbah gitu. Ya, kalaupun mereka bawain yang tadi ayat-ayat yang kita bilang mirip atau sama dengan ayat di Quran, kalaupun mereka bawain, nantinya akan dibungkus lagi. Misalnya nih, Ulangan 6 ayat 4, Syama Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, itu kan sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Mungkin itu dibacain, tapi nanti dibungkus lagi dengan apa? Dengan ajaran atau pengajaran Paulus. Ininya tetap ada, tapi dibungkus. Iya. Kalau tadi Desi bilang, sebenarnya mereka menyembah Allah gitu kan. Itu benar. Tapi, nah kan salah tapinya. Makanya orang Yahudi menganggap saudara-saudara Kristen itu sebagai abodah zara, penyembah asing gitu. Kenapa asing? Karena di agama Yahudi tidak ada ajaran seperti itu. Mereka menganggap orang Kristen, ini bukan kita gunjingin ya, bukan ya, ini kan direkam nih, ini kan bisa menjadi pengetahuan juga buat teman-teman yang lain. Orang Yahudi menganggap orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berselingkuh. Berselingkuh maksudnya gimana? Mereka mengaku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya, yaitu Allah. Mereka bilang Allah kan. Tetapi di lain pihak mereka juga menyembah Yesusnya. Menyembah Yesusnya itu yang disebut berselingkuh. Gitu. Contoh misalnya kalau ada cowok, cewek sama-sama belum menikah, berzina, dosa kan? Tapi kalau ada cowok sudah beristri, cewek sudah bersuami, berzina, kan ini lebih parah. Nah, seperti ini. Mereka mengaku menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga menyembah Yesus. Iya. Itu yang disebut dengan berselingkuh gitu. Oleh orang Yahudi. Iya sih. Kayak sebenarnya juga kalau dipikir-pikir mereka menyembah Allah, tapi kenapa yang terlalu diagungkan atau disembah itu Yesusnya? Yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan Yesusnya. Padahal kalau orang Kristen ditanya, tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah? Pada bingung jawabnya. Bahkan yang levelnya udah kayak pendeta pun ditanya bingung jawab. Mutar gitu. Karena
karena itu, karena ada penerjemahan di dalam kitab mereka yang berisi muatan teologis. Muatan teologis ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, nggak sesuai. Makanya yang mendengarkan jadi bingung. Ketika yang mendengarkan ditanya, bingung jawabnya, gitu. Gitu. Ngomong-ngomong, tadi Sahadat sama ngobrol ini boleh ditayangin di YouTube? Boleh. Oke. Karena cerita begini, ngobrol begini bisa menjadi penguat, ya, bisa menjadi penguat saudara kita yang Muslim yang lain yang mungkin punya masalah yang sama dengan Desi. Banyak nggak? Banyak. Entah yang cowok Kristen, cewek Muslim, atau yang cewek Kristen, cowok Muslim. Kalau namanya sudah seneng, sudah cinta namanya. Apa yang rasa coklat apa? Apa, Ri? Kalau udah cinta, apa yang rasa coklat? Hah? Bukan. Kan ada orang bilang, kalau udah cinta, tai rasa coklat, gitu ya. Gitu maksudnya. Ya. Kadang-kadang logika, akal, pikiran bisa tertutupi dengan rasa senang sama orang. Sampai bisa menggadaikan iman, gitu. Memang setiap warga negara tetap dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Tapi kalau orang Jawa bilang bau yao gitu lah, ya, bau yao mikir gitu lah. Apa yang sudah kita pelajari itu jalan mudah. Makanya orang-orang seperti Desi ini juga tadi kan cerita selama setahun belakangan ini banyak ngaji. Iya, banyak belajar. Ikut banyak kajian. Tahu. Nah, itu yang penting dilakukan juga oleh umat Islam kebanyakan. Umat Islam kalau yang cuman ya misalnya cuman yang sholat, Jumatan, nanti kalau ada misalnya ada acara apa lingkungan ya mungkin ikut, tapi cuma sebatas itu doang, nggak ikut majelis ilmu, itu yang kadang-kadang mudah dimurtadin. Apalagi kalau saudara-saudara Muslim kita yang kekurangan, yang perkotaan aja bisa, apalagi yang di pedesaan. Nggak usah yang dari kalangan agamis, nggak usah dari yang kalangan yang tidak agamis seperti Desi dan keluarganya. Yang keluaran dari pesantren aja ada yang bisa murtad.